Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Teman Liburanku Ternyata Sudah Meninggal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ketika mereka bersama-sama memeriksa area sekitar penginapan, suasana terasa semakin mencekam. Kaniasari merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan hutan. Suara-suara aneh dan bisikan semakin terdengar jelas, membuat semua orang semakin cemas. "Apa itu?" tanya salah satu peserta dengan suara bergetar saat melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Raka menenangkan peserta dengan berusaha tetap tenang. "Jangan panik, mungkin hanya hewan liar. Kita harus tetap waspada." Namun, ketegangan yang melanda membuat mereka sulit tidur. Suasana di penginapan menjadi semakin mencekam dengan perilaku Ares yang semakin aneh dan kejadian-kejadian misterius yang terjadi di malam hari. Kaniasari merasa beban berat di hatinya. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan perjalanan ini. Raka berusaha menjaga ketenangan, tetapi ia juga merasakan tekanan dari ketidakpastian yang melingkupi mereka. Keesokan paginya, Kaniasari dan Raka memutuskan untuk berbicara dengan semua peserta tentang perasaan dan kekhawatiran mereka. Mereka berusaha mencari cara untuk memastikan bahwa semua orang merasa aman dan nyaman, sambil mencoba memecahkan misteri yang mengelilingi Ares dan keanehan yang terjadi selama perjalanan. Kaniasari dan Raka tahu bahwa mereka harus menjaga ketenangan sambil menghadapi masalah yang semakin rumit. Mereka berusaha untuk membuat suasana lebih tenang dengan merencanakan kegiatan yang dapat mengalihkan perhatian peserta dari ketegangan yang ada. Namun, suasana mencekam di pulau kecil itu terus membayangi mereka, dan Kaniasari serta Raka merasa bahwa misteri yang mengelilingi Ares mungkin lebih dalam daripada yang mereka kira. Mereka harus menghadapi ketidakpastian dan berusaha menjaga agar perjalanan tetap berjalan meskipun ketegangan semakin meningkat. Hari terakhir perjalanan tiba dengan suasana hati yang campur aduk. Kaniasari dan Raka merasa lelah dan cemas setelah menghadapi berbagai keanehan yang terus-menerus mengganggu perjalanan mereka. Dalam upaya untuk menyelesaikan tur dengan baik, mereka melakukan pengecekan akhir terhadap semua peserta sebelum meninggalkan pulau. "Kaniasari, pastikan semua barang sudah dikumpulkan. Kita harus siap-siap berangkat," kata Raka sambil memeriksa daftar nama peserta. "Iya Raka," jawab Kaniasari sambil mengamati sekeliling. "Aku akan pastikan semua peserta ada di sini." Ketika Kaniasari sedang memeriksa kamar-kamar peserta, ia secara tidak sengaja membuka aplikasi berita di ponselnya. Matanya menangkap berita yang mengejutkan. Berita duka. Kecelakaan tragis menghantam keluarga Ares. Pria meninggal dunia 2 minggu lalu. Dengan tangan gemetar, Kaniasari membuka artikel tersebut. Berita ini menjelaskan bahwa Ares mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia di rumahnya 2 minggu sebelum tur dimulai. Keluarga dan teman-teman Ares telah menggelar pemakaman pada tanggal yang bersamaan dengan awal tur mereka. Rasa dingin merambah di tubuh Kaniasari. Ia berlari menuju Raka yang sedang berbicara dengan peserta lain di area luar. "Raka, kamu harus lihat ini," kata Kaniasari dengan nada panik sambil menunjukkan ponselnya. Raka membaca berita tersebut dengan ekspresi semakin tegang. "Ini tidak mungkin," katanya. "Ares ada di sini bersama kita. Bagaimana bisa?" Kaniasari dan Raka memutuskan untuk melakukan penyelidikan mendalam tentang keberadaan area selama tur. Mereka memeriksa catatan dan foto-foto yang diambil selama perjalanan. Raka mulai bertanya pada peserta tentang pengalaman mereka dengan Ares. "Ada yang aneh selama perjalanan ini?"
Tanya Raka pada salah satu peserta, Mita, yang duduk di dekat meja makan. Mita menatap Raka dengan cemas. Sebenarnya ya, Ares selalu menghindari kami. Bahkan dia sempat menghilang beberapa kali tanpa alasan. Itu membuat kami merasa tidak nyaman. Dan saat kamu melihat dia, apakah dia pernah berbicara tentang sesuatu yang aneh atau misterius? Tanya Kaniasari sambil mencatat. Tidak ada yang spesifik, jawab Mita. Tetapi dia selalu terlihat ketakutan, seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Kaniasari dan Raka melanjutkan penyelidikan mereka dengan menghubungi pihak berwenang lokal dan keluarga Ares. Mereka mendapatkan konfirmasi bahwa Ares memang telah meninggal dunia 2 minggu sebelumnya, dan pihak keluarga tidak memiliki informasi tentang bagaimana Ares bisa berada di pulau tersebut. Saat mereka kembali ke penginapan, suasana semakin mencekam. Kaniasari merasakan dingin yang tidak wajar dan terdengar suara-suara aneh dari luar, membuatnya merasa seolah mereka diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Apa yang terjadi dengan kita? Tanya Kaniasari dengan suara bergetar. Bagaimana bisa seseorang yang sudah meninggal berada di sini? Raka mencoba menenangkan Kaniasari. Mungkin ada penjelasan logis. Kita harus berpikir rasional. Tapi kita perlu memastikan bahwa semua orang merasa aman sebelum kita meninggalkan pulau ini. Singkat cerita, ketika pagi tiba, suasana semakin cemas. Semua peserta siap untuk meninggalkan pulau dengan hati yang berat. Kaniasari dan Raka merasa lega bahwa mereka akan segera pergi dari tempat yang penuh misteri ini. Tetapi rasa takut dan kebingungan masih membayangi mereka. Aku masih tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Kaniasari saat mereka bersiap untuk meninggalkan penginapan. Bagaimana mungkin Ares yang sudah meninggal bisa ada di sini bersama kita? Raka mengangguk, tampak bingung. Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban pastinya, tapi kita harus menjaga diri kita dan belajar dari pengalaman ini. Saat kapal feri mulai meninggalkan pulau, Kaniasari dan Raka memandang ke arah pulau dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega karena perjalanan mereka hampir berakhir, tetapi rasa takut dan kebingungan akan kejadian yang telah mereka alami tetap membekas dalam ingatan mereka. Kaniasari merasa bahwa pengalaman ini akan selalu membayangi hidupnya. Setiap kali ia menatap ke arah laut atau mendengar suara-suara malam, ingatannya kembali ke pulau kecil itu dan misteri yang tidak pernah bisa mereka pecahkan. Kebenaran tentang Ares dan keanehan yang terjadi selama tur akan selalu menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, meninggalkan kesan yang mendalam dan menakutkan di hati semua orang yang terlibat dalam perjalanan tersebut. Kembali ke Jakarta setelah perjalanan yang menegangkan, Kaniasari dan Raka merasa seolah terlempar dari dunia yang mereka kenal. Mereka berusaha melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi kejadian aneh selama liburan terus menghantui pikiran mereka. Meskipun mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, rasa tidak nyaman dan ketegangan tidak mudah hilang. Kamu baik-baik saja? Tanya Raka saat mereka duduk di kafe dekat kantor. Suasana di luar kafe cukup ramai, tetapi percakapan mereka terasa sepi dan penuh dengan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Entah, aku masih merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kita, jawab Kaniasari sambil menyeduh kopi. Setiap kali aku berusaha tidur, aku merasa ada yang menatapku dari kegelapan. Raka mengerutkan dahi. Aku juga merasakannya. Pagi ini aku bangun dengan perasaan aneh, seolah aku belum sepenuhnya terbangun dari mimpi buruk. Kaniasari dan Raka mencoba mencari penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian yang terjadi selama tur. Mereka menghubungi peserta lain untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan mencoba mengumpulkan informasi tambahan. Melanie, kita bisa ngobrol sebentar nggak? Tanya Kaniasari lewat telepon. Iya, tentu, jawab Melanie dengan nada bingung. Ada yang bisa saya bantu? Cuma mau tanya-tanya sedikit tentang apa yang kamu alami selama tur.
kata Kanyasari. Ada hal-hal aneh yang terjadi kan? Kamu ingat gak apa itu? Melanie terdiam sejenak sebelum menjawab. Sebenarnya ada. Aku ingat sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan yang tidak bisa aku pahami. Itu membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kanyasari mencatat informasi tersebut dan melanjutkan. Terima kasih Melanie. Kita juga mendengar banyak cerita dari peserta lain tentang kejadian-kejadian aneh. Setelah percakapan dengan Melanie, Kanyasari dan Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah pulau kecil tempat mereka menginap. Mereka pergi ke perpustakaan lokal untuk mencari catatan sejarah atau laporan terkait kejadian aneh di pulau tersebut. Saat mereka membaca buku-buku sejarah dan arsip lama, Kanyasari tiba-tiba menemukan artikel tentang kecelakaan tragis yang melibatkan seorang pria bernama Ares. Namun artikel itu tidak menyebutkan hal-hal mistis atau aktivitas paranormal di pulau tersebut. Tidak ada yang mencurigakan di sini, kata Raka dengan frustasi. Semuanya tampak normal, tapi kita tahu ada sesuatu yang salah. Iya, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Ares bisa berada di sana, jawab Kanyasari. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar penjelasan logis. Kembali ke kantor mereka, Kanyasari dan Raka berdiskusi tentang apa yang mereka temukan. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak bisa mereka pecahkan, seperti bagian dari teka-teki yang hilang. Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban pastinya, kata Kanyasari dengan nada letih. Tapi aku tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah Ares benar-benar mengikuti kita sebagai roh, atau ada penjelasan lain yang belum kita ketahui. Raka mengangguk. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan logika manusia. Kadang-kadang misteri memang ada untuk tetap menjadi misteri. Hari-hari berlalu, dan meskipun Kanyasari dan Raka berusaha untuk kembali ke kehidupan normal, kenangan dari perjalanan tersebut tetap membekas. Mereka seringkali terbangun di tengah malam, merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Setiap kali mereka mendengar suara aneh atau melihat bayangan gelap, ingatan tentang pulau kecil itu muncul kembali. Kanyasari menatap keluar jendela, merasa angin malam yang dingin menyentuh kulitnya. Raka, apakah kamu pernah merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti kita, bahkan setelah kita meninggalkan pulau itu? Raka menggenggam cangkir kopinya lebih erat. Iya, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mungkin misteri ini akan selalu ada, dan kita hanya harus belajar untuk hidup dengannya. Misteri tentang Ares dan kejadian aneh selama tur tetap menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan bagi Kanyasari dan Raka. Mereka terus berusaha melanjutkan hidup. Tetapi setiap kali mereka menghadapi situasi yang tidak biasa atau mendengar suara aneh, ingatan tentang pulau kecil itu dan pengalaman mereka kembali menghantui mereka. Akhirnya mereka menyadari bahwa beberapa misteri mungkin memang ditakdirkan untuk tetap tidak terpecahkan. Mereka hanya bisa berharap bahwa dengan waktu, kenangan ini akan mereda, meskipun rasa takut dan kebingungan tetap membekas dalam hidup mereka. Dan begitulah misteri yang melingkupi perjalanan mereka ke pulau kecil itu akan terus menjadi bagian dari cerita hidup mereka, meninggalkan jejak yang dalam dan menakutkan yang akan selalu dikenang. Setelah perjalanan berakhir, Kanyasari dan Raka mengalami masa-masa sulit untuk kembali ke kehidupan normal mereka. Kanyasari merasa ketakutan setiap kali ia mengingat pengalaman tersebut, dan ia sering terbangun di malam hari dengan rasa cemas. Meskipun Raka berusaha untuk tetap rasional, ia juga merasa terganggu oleh pengalaman tersebut. Seiring berjalannya waktu, Kanyasari dan Raka mulai memeriksa kembali semua detail perjalanan mereka, mencoba mencari jawaban dari berbagai sumber. Mereka berbicara dengan penduduk lokal dan peneliti paranormal, tetapi tidak menemukan bukti yang kuat tentang kehadiran roh atau aktivitas supranatural di pulau tersebut. Meskipun demikian, mereka tetap merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar
dari yang mereka bisa pahami. Kisah liburan ini tetap menjadi misteri yang membekas dalam ingatan Kanyasari dan Raka. Mereka sering berdiskusi tentang pengalaman tersebut, mencoba memahami apakah mereka benar-benar berlibur bersama Ares, atau jika ada kekuatan tak kasat mata yang ikut ambil bagian dalam perjalanan mereka. Meskipun hidup mereka kembali ke normal, mereka tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka yang tidak bisa mereka lupakan.